Oke, materi polbil dan barbil. Ini Bu singkat jadi pola bilangan dan barisan bilangan ya. Tadi singkatannya itu kepanjangannya dari pola bilangan dan barisan bilangan. Tadi yang Ibu bilang, polbil ini merupakan materi terapan dari materi bilangan di kelas 7, di mana sebuah bilangan tersebut memiliki sekumpulan ataupun barisan yang membentuk sebuah pola. Oke. Sudah muncul gambarnya? Udah ya. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan juga sama Nashwa, ada pola bilangan genap dan juga ada pola bilangan ganjil. Kita tahu ya, bilangan ganjil itu apa, bilangan genap itu apa. Ya, makanya di sini ada pola bilangan genap, itu artinya dia itu urutannya terisi dari bilangan-bilangan genap. Misalnya 2, 4, 6, 8. Nah, ini ada titik-titik-titik, ini berarti masih panjang lagi dan seterusnya. Ya, jadi ini sebenarnya masih ada banyak lagi bilangannya. Atau pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini ada pola bilangan segitiga. Disebut pola bilangan segitiga karena dia itu memiliki bentuk segitiga. Dan ternyata ketika kita lihat dia itu ada pola. Jadi sebenarnya pola bilangan ini kalau kalian paham, kalian bisa mengerjakannya secara manual. Menghitung dan juga mencari tahu pola bilangan kesekian itu dengan cara manual itu bisa. Ya, misalnya nih, ini merupakan urutan yang pertama. Urutan yang pertama di sini ada 1 kelereng. Urutan yang kedua di sini ada 3 kelereng. Dia nambah 2 nih di bawahnya. Nah, urutan yang ketiga nambah lagi 3 di bawahnya. Urutan keempat nambah keempat. Jadi dia di sini memiliki jumlahnya itu merupakan polanya 0 tambah 1, 0 tambah 1 tambah 2, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dan seterusnya. Jadi urutan pertama 0 tambah 1, urutan kedua 0 tambah 1 tambah 2, dan seterusnya. Nah, karena dia membentuk bentuknya ini seperti segitiga, maka dia disebut sebagai pola bilangan segitiga. Nah, Bu, kalau misalnya nih saya mau mencari urutan yang ke 12, apakah saya harus menghitung seperti ini secara manual? Itu kalau secara manual boleh. Tapi ternyata dari pola bilangan tersebut ternyata kita bisa membuat ataupun menganalisa rumusnya, yaitu N/2 dalam kurung N ditambah 1. Nah, ini untuk persegi. Kalau persegi kalian kan sudah pernah belajar ya di kelas 7 tentang materi persegi. Kalian sudah belajar luas dan keliling. Di sini kalau persegi itu kan luasnya kan sisi kali sisi. Nah, ini sebenarnya S-nya itu sebenarnya cuma diganti jadi N aja. Jadi kalau misalnya ini ada 1, itu adalah 1 kali 1. Ini urutan yang kedua adalah 2 kali 2. Urutan yang ketiga adalah 3 kali 3. Nah, nanti tadi ada juga tuh dari Nashwa sempat bilang, ada yang namanya U. U itu artinya adalah suku ya, suku pertama. Atau misalnya kalau kalian sulit mengetahui memahami tentang suku, ini adalah urutan. Urutan pertama, urutan kedua, ini urutan ketiga. Suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga 9. Berarti suku keempat berapa? 12. Iya, dari mana? Berapa jawabannya? Suku keempat? 16. Iya, 16. Dari mana 16? 4 kali 4. Suku kelima? 25. 25. Suku keenam? 36. 35. Suku ketujuh? 49. 49. Ya, 49. Jadi seperti itu. Jadi dia tuh ada polanya dan kita bisa menebak suku-suku berikutnya gitu, ya. Berarti kalau misalnya ternyata ini kan bisa kita analisa rumus UN-nya atau suku ke N itu adalah N pangkat 2. Berarti kalau misalnya suku ke 9 berapa? 81. Iya, 81.
Ya, nanti tergantung dari pertanyaannya, suku keberapa yang ditanyakan. Nah, kalau misalnya dia bentuknya persegi, ya udah tinggal dikuadratkan saja, ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi persegi, sekarang persegi panjang. Ini sebenarnya caranya sama, P kali L ya. 1 dikali 2. 2 dikali 3. 3 dikali 4 ya. Ini U1, U2, U3. Berarti U4-nya berapa? Kalau suku 20, pertama Bu. 1 kali 2, 2 kali 3, ini berarti 4 kali 5. 20, Bu. Ya, iya, 20, betul. U5? 30, Bu. 30. Iya, Dari 5 kali 6 ya. Berarti U6 42. Dari mana? 6 kali 7. U7? 7 kali 8 ya. 56. Iya, betul. Jadi udah paham ya, di sini ternyata bilangannya punya pola dan kita tahu, oh pembentukan polanya, perkaliannya seperti itu. Itu disebut dengan pola bilangan persegi panjang. Ya, rumusnya seperti ini. UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Jadi kalau misalnya U10, N-nya kita ganti dengan 10. Berarti 10 dikali 11. Gitu ya polanya. Kita lanjut. Gampang ya. Nah, ini ada pola bilangan pada segitiga Pascal. Ini penemunya Blaise Pascal, disebut pola bilangan segitiga Pascal karena dia membentuk gambar segitiga. Dan ini dia merupakan pola bilangan yang cukup unik. Pada baris pertama, di sini ada angka 1. Baris kedua, jadi gini, pola bilangan ini dia ada aturannya. Aturannya itu di setiap sisi paling kiri dan sisi paling kanan, kita isi dengan angka 1. Ya, ini sisi paling kiri kita sudah isi dengan angka 1, sisi paling kanan kita isi dengan angka 1. Ini pola pembentukannya jadi seperti ini. Ini kan udah 1, ini 1. Nah, terus ini 2 dari mana, Bu? Ada yang tahu nggak? 2 ini dapat dari mana? Jumlahnya, Bu, yang 1 dan 1 itu. Iya, betul sekali. Ini 1 tambah 1 ya. Dijumlah jadi 2. Terus ini kan 1 udah nih. Ini dapat 3 dari mana? Yang 2 tambah 1 yang 1-nya, Bu. tambah 2 yang di atas itu. Iya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini 3 dari 2 tambah 1 juga. Tambah 1. Ini 4 dari 1 tambah 3 yang di 1 atas. tambah 3. Ini 6 dari 3 tambah 3 yang tambah 3. ini juga sama ya, 3 tambah 1, 4. Terus ini 5 dari 4 tambah 1. 1 tambah 4, ini 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Berarti kalau di sini kita tulis lagi ini berapa nih? Kita isi bareng-bareng. 1, ini berapa? 6, 15, 20, 15, 1. 6. 6, 1. Gitu ya. Jadi semakin ke bawah nanti dia akan semakin ditambah lagi. Ya, paham ya pola bilangan segitiga Pascal? Terus ada rumusnya juga. Jadi ini kalian kalau misalnya mau pakai cara yang efektif, menggunakan rumusnya juga boleh. Ya. 2 pangkat min 1. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi ya, kita udah belajar untuk menemukan Pascal triangle, jadi boleh lanjut aja. Sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Oke, Bu, ini ada hubungannya nggak sama Armedsos yang kita pelajari di kelas 7? Beda, kalau ini hanya aritmatika, kalau yang kemarin kita pelajari itu aritmatika sosial, di mana ada kata sosial, di situ ada kehidupan sosial ya yang ada hubungannya dengan matematika. Kalau ini barisan aritmatika, dia memiliki perbedaan yang
tidak sama dengan ini ya, dengan yang materi di kelas 7 Armedsos. Jadi ini barisan aritmatika. Disebut barisan aritmatika karena dia mempunyai yang namanya beda. Nih, ada kata beda di sini, atau lambangnya itu adalah B kecil. Dia yang mencirikan bahwa barisan itu disebut sebagai barisan aritmatika. Dan bilangannya ini tetap. Maksudnya gimana, Bu? Oke, jadi di sini kan tadi kan udah belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan tadi memiliki pola, ada aturan pembentukannya. Kalau barisan aritmatika, dia aturan pembentukannya punya beda. Beda ini dia itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada barisan bilangan 2, 6, 10, 14 dan seterusnya sampai n ya. Ini adalah suku pertama, ini adalah suku kedua, ini adalah suku ketiga, ini suku keempat. Sekarang kita analisa. Ternyata dari suku pertama ke suku kedua dia bertambah 4. Dari 2 ke 6 dia bertambah 4. Dari 6 ke 10 bertambah berapa? 4 juga. Dari 10 ke 14 bertambah 4. Nah, karena bilangannya ini tetap ya, dan ini disebut dengan beda. Ya, jadi penambahan 4 ini adalah beda. Inilah yang disebut dengan beda. Jadi kalau misalnya nanti kalian ditanya untuk mencari atau menentukan beda pada barisan sebuah bilangan, sebenarnya caranya itu tinggal U2 dikurangi U1. U2-nya ini kan 6. Dikurangi 2. U1-nya 2 kan sama dengan 4. Ini adalah bedanya. Itu disebut sebagai barisan aritmatika. Terus ini ada huruf A itu apa, Bu? Nah, ini adalah nama lain dari U1. Jadi, kalau misalnya nanti ada huruf A, itu sebenarnya adalah U1, atau suku yang paling pertama. Bilangan pertama yang ada di barisan tersebut, itu adalah suku pertama atau A. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat, barisan aritmatika, dia punya beda. Beda itu dia polanya bertambah ataupun berkurang dengan bilangan yang sama atau bilangan yang tetap. Nah, di sini kita mau mencari beda ya. Kalau tadi kan kita menganalisa nih. Oh, ternyata dari 2 ke 6 bertambah 4, dari 6 ke 10 bertambah 4. Sebenarnya beda pun juga ada rumusnya. Ini B-nya, maaf ya, harusnya B-nya B kecil. Nah, jadi beda itu adalah UN dikurang UN min 1, atau misalnya U2 dikurangi U1. Kenapa di sini U2 dikurangi U1? Kan N-nya 2. N min 1 berarti 2 dikurangi 1, yaitu 1. Boleh nggak, Bu, U3 dikurangi U2? Boleh. Kan N-nya 3, berarti kalau N min 1, ya berarti 3 dikurangi 1, sama dengan 2. Kalau misalnya U3 dikurangi U1, nah ini yang tidak boleh. Ya, mencari beda dia harus mengurangi dengan suku sebelumnya. Contohnya yang tadi ya, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, ataupun misalnya kita mau mengurangi dari 10 dikurangi 6, yaitu sama dengan 4. Nah, sekarang kalau misalnya ini ada contoh nomor 2, min 10, min 8, min 6, dan seterusnya. Maka beda barisan tersebut adalah berapa? Dua ya, Bu. Dari mana 2? Min 8 kurang min 10. Iya, B itu kan tadi kan U2 dikurangi U1. Ini kan U1, ini U2, ini U3 ya kan? U2 dikurangi U1 berarti min 8 dikurangi min 10. Biasanya yang kurang teliti itu di kalkulasinya, proses menghitungnya nih. Ada tanda minus, biasanya kalian suka terkecoh ya. Hati-hati, ini kan jadi min 8 ditambah 10 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Berarti di sini U4-nya berapa?
Min 4. Iya, min 4. U5-nya? Min 2. Min 2. Min 2. Ya, jadi dia selalu bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, dan seterusnya. Itu disebut sebagai beda. Itu barisan aritmatika tentang beda. Ada yang mau ditanyakan? Itu berarti U6-nya itu 0 kan, Bu? Iya, U6-nya 0, U7-nya 2. 2, dan seterusnya. Tinggal ditambah 2 lagi, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Itu adalah barisan aritmatika yang memiliki beda. Ada lagi? Bu, itu kalau mau dapat hasil bedanya bisa pakai U apapun kan, Bu? Bisa kayak U2 min 1 atau U4 min 3. Boleh, betul sekali, boleh. Yang penting dia dikurangi oleh U sebelumnya, ya. Kalau misalnya U3 dikurangi U1 kan ini kan jauh ya, maksudnya memang harus satu suku sebelumnya U tersebut. Misalnya yang tadi U4 kurangi U3 boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau U99 berarti dikurangi U berapa nih untuk mencari bedanya? U98. Ya, U98 ya. Jadi dia cuma beda satu suku sebelumnya saja. UN min 1. Takutnya kalian bingung nih dengan pembahas apa ya? Dengan istilah penyebutan UN min 1, tapi kalau Ibu kasih contoh seperti ini intinya cuma dikurangi satu suku sebelumnya aja. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, sekarang kita masuk ke kuis. Ya, ini temennya Shinichi nih kayaknya nih. Jangan saya, Bu. Jangan. Quiz, are you ready for the quiz? Oke, kita mau menentukan beda barisan berikut. Sekarang cepet-cepetan ya, nanti di chat. Di chat kalian tulis nomor 1 titik nama kalian. Yang sudah ketemu, tulis nomor 1 titik nama kalian. Nanti baru disebutkan jawabannya secara langsung, ya. Batas suci. Boleh tolong dibuat batas suci. Oke, kita sudah membuat batas suci. Nanti dituliskan 1 titik nama kalian, yang paling cepat boleh menjawab dan akan Ibu catat untuk mendapatkan nilai tambahan. Are you ready, guys? You must be ready. 3, 2, 1. Tentukan beda barisan berikut. Nah, ini barisannya. Berapakah bedanya? Oke, yang paling cepat siapa nih? Yang paling cepat ternyata Malaika. Min 2, Bu. Yakin? Yakin. Dari mana? Min 2? 0 kurang 2. Enggak, juga min 2 kurang 0. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah min 2. Oke, good job Malaika. Terima kasih Daryl sudah buat batas suci. Sekarang kuis yang nomor 2. Siap-siap? Ini ada yang udah pre-type nih pasti ya. Hati-hati kalau nanti tekan enter-nya jangan sampai jebol ya, nanti rusak saking semangatnya. Oke, sekarang nomor 2. Tentukan beda barisan berikut ini. Ini kenapa Janeta ngetiknya 1? Kan nomor 1 udah. Maaf, Bu, salah. Oke, yang paling cepat itu sebentar. Apa Ibu nggak bisa scroll ke atas nih? Oh, bisa deh. Tunggu ya, coba. Richie. Jawabannya plus 4, Bu, bedanya. Yakin? Yakin? 100% yakin? Iya. Dari mana? Min 5 sama min 1 itu bedanya plus 4. Oke, jawabannya adalah plus 4. Betul sekali, Richie. Ya, jadi ini tadi kan caranya U2 dikurangi U1 ya. Tadi kalau yang Malaika U2 dikurangi U1 itu 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Tadi kalau Richie dia pakai cara menganalisa. Ini dari min 5 ke min 1 dia
berapa nih bedanya gitu ya. Oh, ini ditambahnya 4. Atau kalau misalnya mau U2 dikurangi U1 juga boleh. Min 1 dikurangi min 5 ya. Ini kan min 1, ini kan jadi plus 5. Jadinya 4. Aduh Bu, saya kalau minus-minus saya khawatir nanti saya kurang teliti. Boleh nggak Bu saya pakai 7 dikurang 3? Boleh. 7 kurang 3 kan sama dengan 4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4. Oke, good job Malaika and Richie. Get ready for the next quiz, tapi kita masuk dulu ke materi menentukan suku ke N. Nah, kalau tadi kita mencari beda, sekarang kita mau menentukan suku ke N. Suku itu kan tadi Ibu bilang, dia itu simbolnya adalah U. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nulis suku kesekian, tapi cukup dengan kita menuliskan, aduh, ini jadi ada coret-coretan. Cukup kita menuliskan U50, ini berarti suku ke-50. Jadi sebenarnya matematika itu bukan mempersulit, tapi justru menyederhanakan bentuk ataupun istilah ya. Ini artinya suku ke-10. Nah, sekarang suku ke-50 ya yang tadi barusan Ibu tulis. Nah, sekarang di sini ada rumus. Rumusnya yang tadi mungkin belum disebutkan sama Nashwa ya. Rumus barisan aritmatika. Itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Jadi gini, ini kan ada barisan aritmatika nih, 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. U1 sama dengan 2. U2 berarti itu adalah suku pertama ditambah dengan bedanya. Bedanya kan tadi 4, ya kan? Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada huruf A ini jangan bingung juga ya. Ini tadi Bu bilang A itu adalah U1. Jadi dia sama aja. Jadi kalau misalnya Bu, saya kemarin rangkumannya menuliskan ini U1 ditambah N-1 dikali B. Boleh nggak? Boleh, sama aja. Ya, U1 sama A itu sama. Nah, sekarang dari rumus ini ya. Kan kalau tadi kan kita menggunakan cara manual. Ini ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 ya. Berarti kan ini 18, nanti tambah 4 lagi. Itu cara manual. Tapi kita bisa pakai cara dengan rumus ini, basic formulanya. Contohnya gini, di sini diketahui barisan 1, 4, 7, dan seterusnya. Tentukan A, suku berikutnya. Kalau suku berikutnya kan masih mudah ya. Kita bisa pakai cara manual. Berapa nilai suku berikutnya? 10. 10. Dari mana 10? Apa namanya 4 kurang 1. 4 kurang 1 kan bedanya 3. Betul. Berarti di sini 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, itu cara manual. Tapi kalau misalnya ternyata di sini tentukan suku ke-50. Apakah kita mau menjumlahkan sampai 50 kali? Ini kan PR ya jadinya. Nanti nggak selesai-selesai gitu kan, waktu kalian habis. Nah, cara efektifnya kita bisa menggunakan rumus tadi, basic formula. UN sama dengan, ini diingat ya, nih, ini diingat-ingat nih. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Sekarang kalau tadi kan U4, kita bisa pakai cara manual, ya, lebih cepat mungkin. Tapi kalau suku ke-50, kita pakai rumus. Kita lihat di sini, oh, UN berarti kita mau mencari U50. Kita ganti N-nya jadi 50, A-nya kita ganti 1. Dari mana ini 1? Dari mana angka 1? Suku pertama. Iya, karena suku pertamanya di sini 1. Nah, tinggal diganti lagi. N-nya jadi 50, dikurangi 1 dikali 3. Dapat dari mana 3? Ini adalah bedanya. Setelah itu tinggal dihitung 1. Kamu boleh 50 dikurangi 1, 49, baru dikali 3, terus ditambah 1 boleh. Atau juga misalnya kamu mau kali pelangi. Ya, U50 sama dengan 1 ditambah 50 dikurangi 1 dikali 3. Ini kamu kali pelangi boleh. Jadinya 1 ditambah 3 kali 50 sama dengan 150. 3 kali min 1 sama dengan min 3 ya.
tinggal dihitung. 1 ditambah 147. 148. Gitu ya. Jawabannya 148. Sampai sini coba dipahami dulu. Ini biasanya soal yang paling sering ditanyakan. Rumusnya juga paling sering digunakan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, boleh nggak saya mau misalnya nih Bu, dari 1 tambah 49 kali 3, saya mau tambahkan dulu dikali 3, boleh nggak Bu? Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Iya, kenapa tidak boleh? Soalnya dalam sama pembagian dulu. Iya, kan di kelas 7 kita udah belajar ya, skala prioritas untuk mengerjakan atau mengkalkulasi bilangan. Kalau misalnya ada perkalian, kita kerjakan yang perkalian dan pembagian dulu, baru nanti kita jumlah atau kita kurang. Jadi ini tidak boleh ya, ini nggak boleh. Tapi harus dikerjakan perkaliannya dulu, baru dijumlahkan dengan angka 1. Seperti itu. Bisa difahami ya? Gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Iya, ini ada temannya si Nici lagi ya. Siap-siap, ada kuis. Oh, Oke, takut ya. sekarang sekarang ada kenapa? Kenapa, Ci? Aku takut. Nah, tadi kan beda. Sekarang kita udah belajar tentang menentukan suku ke N. Tadi rumusnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Di sini ada barisan, ya, barisan aritmatika, min 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Di sini sekarang kalian mau menentukan suku ke berapa gitu ya. Ini kuis lagi, nanti pakai aplikasi chat Zoom. Kita buat batas suci dulu. Oh, udah ada batas suci nih, Daryl. Terima kasih, Daryl. Peka banget nih udah bikin ini. Udah bantuin Ibu bikin batas suci. Oke. Nanti tulis 1 titik nama kalian ya. Oke, siap-siap. Tentukan suku ke 20. Wah, ada yang udah selesai. Cepet banget ini. Daryl. Bentar, Bu. Saya hitung dulu. Saya hitung. Yang penting ngecat. Eh, Yang penting ngecat dulu baru ngitung. Aduh. Ayo, udah ketemu? 18 bukan, Bu? Salah, Bukan, kurang bukan, tepat. bukan. 38. Salah, kurang tepat. Oke, yang kedua Raihan. Ini namanya Raihan Finardi. Kamu absen berapa? Raihan. Raihan jawabannya Oh ya berapa? lupa Mak. Raihan jawabannya berapa? Halo?
apa yang terjadi. Maaf ya. Halo, suara Ibu terdengar dengan jelas? Iya, Bu, terdengar. Oke, cek. Gimana? Sudah terdengar dengan jelas suara Ibu? Sudah, Bu. Maaf ya, tadi lagi ada kendala, ada kesalahan teknis. Tadi Ibu belum sempat mendengar suaranya Raihan. Raihan, bagaimana jawabannya? Sudah ketemu Raihan? Halo? Suaranya Jawabannya 36. dari mana 36? Kan rumusnya itu A, A plus N min 1 kali B. A-nya minus 2. Habis itu B-nya itu 2. B-nya 2, oke. Terus habis itu ini N min 1 kan dikali 2, dia N sama min 2. Habis itu ditambah N-nya berapa? A jadinya min 4. N-nya N-nya berapa? jadi min 2N, 2N. Oh, kamu ini ya, ditulis gini ya, kali pelangi ya. Jadi min 2 ditambah 2N, terus Min 2. Good. Terus habis itu kan suku ke-20, artinya N-nya itu sama dengan 20. Jadi ya 40 min 2 plus 40 minus 2. Terus langsung dikurang-kurangin jadi ya 36. Gimana? Halo. Ya. Jadinya kan N-nya itu kan 20 dikali 2 jadi 40. Terus minus 2 dikurang minus 2 jadi minus 4, terus akhirnya jadi 36. Jadi 40 dikurangi 4 ya, 30. Nah, Minus 4. Oke. Ya, 40 dikurangi 4 kan? Jadinya 30. Jadi kan Ya. minus 4, 40 minus sama aja sebenarnya ya. Oke, betul sekali ya Raihan. Jawabannya adalah 36. Tadi tipis banget tuh ya sama jawabannya Daryl. Tadi Daryl kayaknya dikurangi 2. Jadinya kamu cuma hasilnya 38 itu ya. Oke, Raihan. Bu, saya mau pakai cara yang lain. Ini kan caranya Raihan cukup berbeda nih. Tapi kalau misalnya kamu mau isi dengan N-nya 20 dulu juga boleh. Jadi matematika memang indahnya seperti itu ya, banyak cara, tapi sebenarnya hasilnya sama. Bu, U20 sama dengan min 2 ditambah, ini kan N-1, berarti 20 dikurangi 1 itu adalah 19. 19 dikali 2. Nah, tadi mungkin dari lupa ngitung dikurangi 2-nya nih. Jadinya ini 38 ya. 38 dikurangi 2 sama dengan 36. Ya, caranya bebas. Kamu mau pakai cara yang seperti ini atau mau kalau tadi Raihan dikali dulu dengan N-nya, baru nanti N-nya disubstitusikan, diganti dengan angka 20 tadi ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Sekarang yang
Nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Tentukan suku ke-15 ditambah suku ke-50. Cari tahu dulu suku ke-15-nya berapa, suku ke-50 cari berapa. Atau kalau rumusnya mau digabung juga boleh. Ada yang sudah menemukan, silakan tulis 2 titik nama kalian yang sudah menemukan. Ini ada yang tulisnya 1 titik Bari. Nomor 2 sekarang Bari. Oh iya 2, oke. Bari, silahkan. Jawabannya berapa? 112 bukan, Bu? Berapa? 112. 112. Mohon maaf, kurang tepat Bari. Salah ngitung. Malaika. Nah, jadi polisi aja, Bu. Oke, jadi. Alicia, ya udah. 104 bukan, Bu? Kurang tepat. Ayo, ada yang sudah ketemu jawabannya yang benar? Coba lebih teliti lagi menghitungnya. Raihan lagi nih. Berapa Ya, Raihan? boleh nggak, Bu? Malaika mau coba? Yaudah Malaika tadi. 122. Siapa tuh tadi? Malaika? 130 tadi berapa? 134. Kurang 134. tepat. Mohon maaf, kurang tepat. Raihan berapa jawabannya, Nak? 122. Iya, betul sekali jawabannya Raihan. 122. Tadi sebenarnya yang awal siapa Bari ya? Bari udah hampir bener tuh, tapi tadi angkanya 112. Ibu pikir Bari jawabnya 122, ternyata pas Ibu dengerin lagi, oh 112. Mohon maaf ya Bari. Jawabannya 122. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Silakan Raihan. Kamu caranya gimana? Ini kan U15 ya. Tadi rumus basicnya sama nih. Ya, A ditambah N-1 dikali B. Berarti A-nya kan tadi -2. Berarti -2 dalam kurung ya N-1 dikali B. Berarti 14 dikali bedanya tadi 2. Ditambah ya -2. Kemudian ya, atau ini nggak usah ditambah dulu deh. Ini yang U15 dulu ya. Kita cari yang U15 dulu deh. Berarti kan ini -2 ditambah, sorry Ibu ada lupa, tadi ditambah 14 dikali 2. 14 kali 2 berapa? 28, berarti ini 26. Ya kan? 28 dikurangi 2. Sekarang yang U50, berarti -2 ditambah 49 dikali 2. Ya kan? Berarti -2 ditambah berapa 49 kali 2? 49 kali 2. 18. 98. Berarti -2 ditambah 98, 96. Ya udah tinggal dijumlah. 26 ditambah 96. Berapa? 96 tambah 26. 12. 10. 12. Jadi 122. Wah, aduh tipis banget tuh tadi Bari ya. Jawabannya adalah 122. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Coba dipahami dulu, ini biasanya soal yang paling sering keluar, pertanyaan terkait suku keberapa. Nah, nanti jangan bingung kalau misalnya ada modifikasi soal. Ternyata yang diketahui sukunya sudah ketahuan, tapi yang ditanya malah nilai suku pertamanya atau A-nya. Atau ternyata yang ditanya bedanya. Nah, nanti kalau misalnya dirubah atau dimodifikasi, kalian jangan bingung ya. Yang penting kalian paham dulu alurnya, dan basic formulanya seperti ini untuk barisan aritmatika. Jadi kalau ditanya nanti diganti pertanyaannya itu A-nya atau pertanyaannya itu B-nya,
Kalian jangan bingung ya. Atau suku keberapa gitu ya. Jadi nanti ada peningkatan atau modifikasi soal yang itu sebenarnya juga untuk mengasah dan juga men-challenge di soal barisan aritmatika itu sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada menentukan rumus suku ke N. Jadi kita sebenarnya bisa juga membuat rumus suku ke N-nya. Kalau tadi kan kita langsung menggunakan rumus dari basic formulanya, dari rumus dasarnya. Sekarang kita mau membuat rumus. Jadi di sini ada barisan. Oh ya, membuat rumus ini tergantung dari barisannya apa. Ya, kalau di sini barisannya itu 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Kan rumus suku ke N itu adalah A ditambah N-1 dikali B. Nah, ini sebenarnya N-nya kita tidak perlu ganti dengan bilangan apapun, cukup kita ganti dengan suku pertama dan juga bedanya. Suku pertamanya 2, kita ganti di sini A-nya jadi 2, kemudian bedanya dari 2 ke 6 ini bertambah 4, berarti bedanya adalah 4. Setelah itu, ini kita kali pelangi. Ya, 4 kali N sama dengan 4N, 4 kali min 1 sama dengan min 4. Jadi, tinggal kita kalkulasi. Oh, berarti rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan 4N min 2. Jadi nanti kalau misalnya pertanyaannya suku ke 12, suku ke 10 aja deh misalnya. Ya udah, tinggal pakai rumus 4 dikali 10 dikurangi 2. Sama dengan 40 dikurangi 2, yaitu 38. Dari rumus ini, ya. Kalau mau pakai rumus yang basic ini juga boleh. Jadi nanti bebas ya, tergantung kamu nanti soalnya seperti apa dan menurut kamu yang mudah itu yang mana. Ini pertanyaannya juga biasanya suka keluar ya. Tentukan rumus suku ke N barisan berikut. Jadi ada barisan, kamu buat rumusnya dari basic formula yang tadi. Nah ini misalnya ada barisan aritmatika. Ini barisannya itu minus 5, minus 1, 3, 7. Kita cari tahu dulu dia aturan pembentukannya itu dia memiliki bedanya berapa. Ini kan bedanya 4 ya. Terus A-nya minus 5, ya udah berarti UN sama dengan 4. Sorry kok 4. Minus 5 ya. A-nya minus 5 ditambah N minus 1 dikali 4. Berarti minus 5 ditambah 4 kali N, 4N. 4 kali min 1 min 4. Min 5, min 4 kan min N sama Oke, aduh mohon maaf nih kalau udah jam segini memang suka ini ya, suka agak nge-lag internetnya. Ya, jadi kita pakai rumus yang tadi 4N min 9, N-nya diganti 15, 4 kali 15 dikurangi 9. Terus 4 kali 15 kan 60. 60 kurang 9 sama dengan 51. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya masih Nah, kemarin ini- bingung Bu yang tadi Bu. Yang mana? Yang ini. Oke. Jadi gini, menentukan rumus suku ke N itu tergantung dari angkanya. Barisan angkanya ini berapa? Yang tadi, yang di slide sebelumnya, ini kan rumusnya. Nah, yang ini kan rumusnya 4N min 2, karena barisannya itu dia terbentuk dari 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Jadi,
Ini dapat dari mana 4n-2? Dapat dari rumus yang tadi, rumus dasar barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah dalam kurung n-1 dikali B. Dan ini rumus 4n-2 itu caranya dapatnya dari mana? Ya udah tinggal kita masukkan aja. Kan ini ada barisan. Ini 2, kita substitusikan ke sini. N-nya ditulis N saja, karena kan kita mau mencari rumus suku ke N. N-nya nggak perlu dirubah. Terus, bedanya kan kita tahu nih, dari 2 ke 6 dia bertambah 4. Dari 6 ke 10 bertambah 4. Ya udah, berarti B-nya kita ganti 4. Kemudian, ini 4 kali N, 4N, 4 kali min 1, min 4. Ini 2 min 4, berarti kan jadinya min 2. Nah, ini 4N min 2. Nah, terus kalau yang tadi di slide yang berikutnya, yang ini angkanya beda lagi. Angkanya itu adalah min 5, min 1, 3, 7. Otomatis pasti rumus suku ke N-nya pun juga berbeda. Ya, A-nya jadi min 5, B-nya itu 4. Sehingga didapat nanti rumus suku ke N-nya sama dengan 4N min 9. Nah, nanti kalau misalnya yang ditanya suku ke-15 atau U15, kalian boleh pakai rumus UN sama dengan 4N-9 ini. Jadi tinggal N-nya diganti dengan angka 15. Tapi kalau saya mau pakai rumus basic formulanya boleh, Bu. Boleh, sama aja. Kalau kalian hitung, hasilnya nanti sama aja. Ketemunya U15 sama dengan 51 juga. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini sebenarnya Ibu masih ada satu barisan lagi. Ibu lanjut aja nggak apa-apa ya. Sedikit lagi, barisan geometri. Ya, perbedaan barisan aritmatika dengan barisan geometri, ini Bu skip aja. Jadi kalau barisan geometri dia memiliki rasio. Kalau tadi barisan aritmatika dia memiliki beda, kalau barisan geometri dia memiliki yang namanya rasio. Rasio itu berarti dia dari suku pertama ke suku kedua, dia itu biasanya polanya perkalian. Contoh. Nah, ini contohnya. Di sini ada angka 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Kemudian, di sini kan U1-nya 3, ya kan? U2-nya 9. Nah, untuk mencari rasio, ingat, kalau tadi barisan aritmatika dia punyanya apa namanya? Beda. Kalau geometri, dia punya namanya rasio. Kalau beda, tadi kan U2 dikurangi U1. Kalau di barisan geometri itu rasio. Rasio ini adalah U2 dibagi U1. Kalau tadi dikurang, sekarang dibagi. Ya, jadi rasionya adalah 9 dibagi 3, yaitu 3. Itu ya, bedanya aritmatika sama geometri. Dan ini kalau kita analisa, ini dari 3 ke 9, itu dia dikali 3. Dari 9 ke 27 dikali 3. Bilangannya selalu tetap. 27 ke 81 juga dikali 3. Berarti ini nanti suku berikutnya 81 Buat
Oke, maaf ya. Udah berapa kali nih bolak-balik terus ya. Harap dimaklumi, namanya juga lagi PJJ online ya. Jadi sampai mana tadi Bu pengeleknya? Yang dikali 3, Bu. Ya, yang dikali 3. Jadi bedanya aritmatika sama geometri, kalau aritmatika tadi dia penambahan ataupun pengurangan dengan bilangan yang sama. Tapi kalau geometri dia perkalian, ya. Ini dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 3 ya. Nanti ini juga dikali 3. Nah, jadi bedanya geometri sama aritmatika, kalau geometri dia punya namanya rasio. Kalau aritmatika dia punya namanya beda. Kalau rasio itu mencarinya adalah U2 dibagi U1. Kalau beda tadi mencarinya U2 dikurang U1. Ya, jadi paham ya sampai sini perbedaan antara barisan aritmatika geometri. Nah, sedangkan untuk rumusnya, kalau untuk barisan geometri dia rumusnya adalah ini. AR pangkat N min 1. A itu sama suku pertama yaitu 3. R-nya itu adalah rasionya. Kebetulan di sini rasionya juga 3. N min 1. Berarti nanti karena ini kita mau cari rumus suku ke N, N-nya jadi belum kita rubah. Berarti ini 3 dikali 3 pangkat N min 1. Diingat-ingat lagi, kalian sudah pernah belajar tentang bilangan berpangkat. Ada sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nih, di kelas 7 udah belajar ya. Diingat-ingat lagi, berarti ini kalau misalnya ini kan 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat N min 1, berarti 3 pangkat 1 ditambah N min 1. Ini ternyata bisa kita coret jadi 3 pangkat N. Nah, berarti kalau misalnya suku ke 10, tinggal kita ganti N-nya jadi 10. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali sampai 10 kali hasilnya 59.049. Gitu. Bu, boleh nggak saya suku ke 10-nya mau langsung pakai rumus AR pangkat N min 1? Boleh. Berarti kan U10 sama dengan AR pangkat 9. Dari mana 9? Kan 10 dikurangi 1, ya kan? Sama dengan 9. Ya udah. Berarti A-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 3. Pangkat 9. Ini kan pangkat 1. Berarti 3 pangkat 1 ditambah 9, yaitu 3 pangkat 10. Hasilnya sama. Gitu caranya. Ada yang mau bertanya? Sudah paham tentang perbedaan barisan aritmatika geometri? Nah, jadi intinya langkah-langkah menentukan suku KN pada suatu barisan bilangan itu yang pertama kalian cari tahu dulu aturan pembentukannya. Dia dari pola bilangannya itu dijumlah apa dikurang atau dikali. Nah, kalau misalnya penjumlahan pengurangan berarti dia namanya beda. Berarti kalau dia punya beda itu adalah barisan aritmatika. Tapi kalau dia perkalian itu adalah barisan geometri. Setelah itu ketika kalian mau mencari suku ke N-nya baru bisa menggunakan rumus yang sesuai dengan barisan aritmatika atau barisan geometri. Kalau barisan aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 dikali B, kalau geometri UN sama dengan AR pangkat N min 1. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tolong ini Fatih, gugusnya tolong virtual background-nya diganti. Di jam 12 ya, tadinya Ibu pengen ada kuis satu lagi, tapi mungkin di minggu depan aja karena sudah pukul 12. Ibu rasa sudah cukup, kalian juga butuh waktu untuk istirahat, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.